Selamat datang. Hari ini kita akan membahas sesuatu yang sangat mendalam, semacam cetak biru doa para nabi dalam Al-Quran. Berdasarkan materi yang Anda berikan, jelas sekali bahwa Anda nggak cuma mau tahu apa yang mereka minta, tapi lebih ke bagaimana mereka menyusun doanya. Jadi, soal cara mereka berpikir, kerangka mental mereka saat berhadapan dengan Tuhan. Betul. Ini bukan sekedar kumpulan permintaan ya. Ini lebih mirip semacam sistem operasi spiritual. Kita bisa lihat pola yang konsisten. Pengakuan total akan kelemahan diri, kepasrahan di tengah ujian terberat, dan yang paling menakjubkan, sebuah visi yang jauh melampaui kehidupan mereka sendiri. Doa mereka itu jadi awal dari tindakan, bukan penggantinya. Sebuah sistem operasi spiritual. Wah, saya suka istilah itu. Jadi ini tentang membedah software di balik doa-doa itu ya. Oke, mari kita langsung masuk. Sesuai permintaan Anda, kita mulai dari skenario dengan pertaruhan paling tinggi. Doa Nabi Musa tepat sesaat sebelum beliau diutus untuk menghadapi Firaun. Coba kita bayangin deh situasinya. Anda baru aja dikasih tugas yang kedengarannya mustahil. Konfrontasi langsung dengan penguasa paling tiran di zaman itu. Kebanyakan dari kita mungkin bakal langsung panik atau berdoa, ya Tuhan hancurkan dia gitu kan. Tapi Nabi Musa nggak gitu kan. Permintaan pertamanya justru sangat introspektif. Tepat sekali. Reaksi pertamanya bukan minta kehancuran musuh, tapi minta penguatan internal untuk dirinya sendiri. Ini fondasi dari segalanya. Doanya dalam surat Toha, setelah menerima perintah agung itu sangat terstruktur. Beliau memohon, Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Dia berkata, ya Tuhanku, lapangkanlah dadaku, mudahkanlah untuk urusanku, dan lepaskanlah kekakuan dari lidahku, agar mereka mengerti perkataanku. Saat kita bedah kayak gini, ini kedengarannya seperti sebuah rencana proyek. Persis, ini bukan sekedar doa, ini project plan spiritual. Nabi Musa ngasih kita cetak biru 3 langkah untuk menghadapi tugas mustahil apapun. Perkuat mental dan batin Anda. Isroh li sodri, lapangkan dadaku. Ini soal kesiapan mental, ketenangan, kapasitas buat nahan tekanan. Fondasinya harus kuat. Oke, jadi mulailah dari dalam diri. Masuk akal, langkah kedua apa? Langkah kedua itu, logistik dan eksekusi. Wa yassir liya amri, mudahkan urusanku. Setelah batinnya siap, beliau minta agar hambatan-hambatan eksternal, birokrasi, atau rintangan operasional di jalan misinya dipermudah oleh Tuhan. Beliau sadar kalau kekuatan internal aja nggak cukup kalau jalan di depannya penuh duri. Dan yang ketiga, nah ini yang menarik, spesifik banget. Beliau minta agar kekakuan lidahnya dilepaskan. Betul, wahlul 'uqdatan min lisani. Ini langkah ketiga, kuasai alat komunikasi Anda. Beliau tahu misi ini adalah misi persuasi, diplomasi, penyampaian kebenaran. Kemampuan bicara yang jelas dan efektif adalah alat utamanya. Jadi, polanya, siapkan mental, atasi logistik, kuasai komunikasi. Ini strategi yang relevan untuk CEO, mahasiswa, siapapun. Universal banget. Yang juga menarik, setelah minta kekuatan buat dirinya sendiri, beliau langsung minta partner. Ini agak kontraintuitif, bukan? Biasanya kita ngebayangin Nabi itu pahlawan super yang bisa semuanya sendiri. Kenapa beliau langsung ngaku butuh bantuan? Nah, ini menunjukkan kecerdasan strategis dan kerendahan hati yang luar biasa. Beliau tahu ini bukan tentang ego pribadinya, tapi tentang keberhasilan misi. Dalam surah Al-Qasas ayat 34, beliau sangat spesifik. Wa akhi Harunu huwa afsahu minni lisanan, fa arsilhu ma'i rid an yusaddiqani. Dan saudaraku Harun, dia lebih fasih lidahnya daripadaku, maka utuslah dia bersamaku sebagai pembantuku untuk membenarkan perkataanku. Wow, beliau secara terbuka mengakui kelebihan saudaranya. Dia lebih jago ngomong daripada saya, jadi kirim dia bersama saya. Itu butuh tingkat kesadaran diri yang tinggi untuk bisa bilang gitu. Dan itulah intinya. Ini adalah pengakuan kelemahan yang justru jadi kekuatan. Beliau nggak melihat Harun sebagai saingan, tapi sebagai aset tim. Beliau melakukan analisis SWOT pada dirinya sendiri, sadar kelemahannya di kefasihan lisan, dan langsung cari solusi buat nutup celah itu. Ini pelajaran kepemimpinan tingkat tinggi. Fokus pada tujuan, bukan citra diri. Pola pengakuan ini juga kelihatan di doanya yang lain, yang sangat singkat dan spontan. Anda merujuk ke insiden sebelum beliau jadi nabi kan? Saat beliau nggak sengaja menyebabkan kematian seseorang. Iya, momen krusial itu.
Dalam surah Al-Qasas ayat 16, doanya instan dan menusuk. Qala Rabbi inni zalamtu nafsi faghfirli. Dia berdoa, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah menzolimi diriku sendiri, maka ampunilah aku." Perhatikan ya, nggak ada kata tapi. Nggak ada aku nggak sengaja atau situasinya sulit. Cuma pengakuan murni dan permohonan ampun. Ia ambil tanggung jawab penuh. Inilah adab doa paling mendasar. Mulai dari introspeksi diri. Jadi, doa Nabi Musa itu tentang persiapan sebelum perang. Sebuah cetak biru buat membangun kekuatan dari dalam dan nyusun tim. Tapi apa yang terjadi saat Anda udah di tengah-tengah badai? Saat semuanya terasa hancur dan rencana nggak berjalan semestinya. Materi Anda ngasih kita dua contoh ekstrim tentang ini. Nabi Ayub dan Nabi Yunus. Benar, dan disinilah kita lihat pergeseran dari doa persiapan menjadi doa kepasrahan. Mari kita lihat Nabi Ayub. Beliau diuji dengan penyakit kronis yang parah, kehilangan keluarga, kehilangan harta, ujian yang bisa menghancurkan siapapun. Doanya yang tercatat di surah Al-Anbiya ayat 83 sangat halus dan penuh adab. Wa ayyuba idnada rabbahu anni massanid durru wa anta arhamur rahimin. Dan ingatlah kisah Ayub ketika dia berdoa kepada Tuhannya, "Ya Tuhanku, sungguh aku telah ditimpa penyakit, padahal Engkau adalah Tuhan yang Maha Penyayang di antara semua penyayang." Ini sangat subtil. Beliau nggak menuntut sembuhkan aku sekarang. Beliau bahkan nggak secara eksplisit minta disembuhkan. Apa yang terjadi secara psikologis di sini? Ini adalah sebuah teknik reframing atau pembingkaian ulang yang sangat kuat. Beliau melakukan dua hal. Pertama, beliau cuma menyatakan fakta kondisinya. Anni masaniyad dur, aku telah ditimpa penderitaan. Sebuah laporan keadaan, bukan keluhan. Kedua, dan ini kuncinya, beliau langsung mengalihkan fokus dari penderitaannya ke sifat Tuhan. Wa anta arhamur rahimin, dan engkau adalah yang maha penyayang di antara para penyayang. Jadi beliau menggeser pusat perhatian. Bukan lihatlah penderitaanku, tapi aku tahu engkau maha penyayang. Tepat. Dengan fokus pada sifat Tuhan, bukan pada masalahnya, beliau secara psikologis menyerahkan kendali kepada entitas yang paling mampu menyelesaikannya. Seolah-olah beliau bilang, ini keadaanku, dan aku tahu siapa engkau. Keputusan ada di tanganmu, karena engkaulah yang paling tahu apa itu kasih sayang. Ini puncak ketabahan. Daripada mendikte Tuhan, beliau mengingatkan diri sendiri tentang siapa yang sedang ia ajak bicara. Itu benar-benar mengubah cara pandang. Kalau situasi Nabi Ayub udah sangat buruk, situasi Nabi Yunus mungkin yang paling absurd dan mustahil dibayangkan. Di dalam perut ikan raksasa, di dasar lautan, di tengah kegelapan malam. 3 lapis kegelapan. Apa yang bisa Anda lakukan dalam kondisi seperti itu? Dalam kondisi tergelap itulah, muncul salah satu doa paling kuat dan ringkas dalam Al-Quran. Ini adalah intisari dari tauhid dan taubat dalam satu kalimat. Dalam surah Al-Anbiya ayat 87, beliau berseru, La ilaha illa anta, subhanaka, inni kuntu minadh dhalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sungguh, aku termasuk orang-orang yang zalim. Kalimat yang sangat padat. Mari kita bedah strukturnya. Strukturnya sempurna. Ada 3 bagian fundamental. Pertama, La ilaha illa anta, pengakuan ketuhanan. Di tengah keputusasaan total, hal pertama yang beliau lakukan adalah mengkalibrasi ulang kompas spiritualnya, menegaskan kembali siapa satu-satunya kekuatan yang berkuasa di alam semesta. Ini pondasinya. Jadi bahkan saat terisolasi total, langkah pertamanya adalah menegaskan kembali koneksi itu. Benar. Kedua, subhanaka penyucian Tuhan. Ini adalah tasbih. Dengan mengatakan Maha Suci Engkau, beliau seolah-olah menyatakan bahwa apapun yang menimpanya bukanlah karena Tuhan berbuat zalim atau tidak adil. Ini membersihkan segala prasangka buruk pada takdir. Dan yang ketiga, barulah introspeksi. Ini kuntu minadz zalimin, pengakuan dosa. Beliau mengambil tanggung jawab penuh atas kesalahannya. Tegaskan siapa Tuhan, sucikan dia dari segala prasangka, lalu lihat ke dalam diri sendiri dan akui kesalahan. Luar biasa. Dalam kondisi tergelap pun, solusinya adalah melihat ke dalam, bukan menyalahkan keadaan di luar. Itulah kuncinya. Doa ini adalah riset total. Ia mengembalikan perspektif yang benar, bahkan ketika secara fisik Anda ada di titik terendah.
Sejauh ini, doa-doa yang kita bahas terasa sangat personal dan fokus pada saat ini ya, persiapan misi atau bertahan dalam krisis. Tapi dari materi Anda, ada dimensi lain yang lebih jauh lagi kan? Visi yang melampaui hidup mereka sendiri. Saya penasaran dengan contoh Nabi Ibrahim. Anda menangkap benang merahnya. Disinilah doa para nabi melompat dari urusan pribadi ke pembangunan warisan atau legasi. Dan Nabi Ibrahim adalah ahlinya dalam hal ini. Bayangkan adegan di mana beliau atas perintah Tuhan meninggalkan istrinya Hajar dan putranya yang masih bayi, Ismail, di sebuah lembah yang kering kerontang di Mekah. Nggak ada air, nggak ada tanaman, nggak ada kehidupan. Sebuah tindakan yang butuh keyakinan luar biasa. Apa yang beliau doakan saat itu? Pasti soal makanan dan minuman untuk mereka kan? Justru disitulah letak kejeniusan visinya. Prioritas pertamanya bukan itu. Dalam surah Ibrahim ayat 37, beliau berdoa, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi dzar'in 'inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus shalah. Ya Tuhan kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanaman-tanaman di dekat rumah Engkau. Ya Tuhan kami, yang demikian itu agar mereka melaksanakan sholat. Tunggu, jadi alasan utama beliau menempatkan mereka di sana adalah agar mereka melaksanakan sholat. Bukan agar mereka bertahan hidup, tapi agar mereka menjaga koneksi spiritual. Itu benar-benar membalik prioritas yang kita kenal. Persis. Bagi Nabi Ibrahim, fondasi spiritual itu infrastruktur yang paling utama. Kesejahteraan material itu penting, dan beliau memang mendoakannya setelah itu. Tapi itu permintaan sekunder. Prioritas utamanya adalah memastikan warisan imannya berlanjut. Beliau sedang membangun sebuah peradaban, dan fondasinya adalah sholat. Ini juga terasa nyambung dengan kerendahan hati yang kita bahas sebelumnya. Bahkan saat melakukan amal paling monumental, seperti membangun Ka'bah, fokusnya bukan pada pencapaian mereka. Sama sekali bukan. Setelah selesai pekerjaan raksasa itu, doa mereka berdua sangat singkat tapi syarat makna. Rabbana taqabbal minna, yang artinya, ya Tuhan kami, terimalah amal dari kami. Ada kesadaran mendalam bahwa tindakan sebesar apapun nilainya nol jika nggak diterima olehnya. Ada ketakutan, mungkin niatnya kurang lurus, mungkin ada kesombongan yang terselip. Jadi, bahkan setelah pencapaian terbesar pun, kekhawatiran utamanya adalah apakah ini diterima. Ini membawa kita ke dimensi akhir doa mereka, yaitu orientasi pada hari perhitungan. Dalam catatan Anda menyebutnya Yaumul Hisab. Bisa tolong jelaskan sedikit? Tentu, Yaumul Hisab secara harfiah berarti hari perhitungan. Anggap aja ini hari audit terakhir, di mana setiap perbuatan, niat, dan kata-kata kita akan ditinjau. Para nabi sangat sadar akan realitas hari ini. Doa-doa mereka secara spesifik adalah untuk mendapatkan hisaban yasiroh, sebuah audit yang mudah dan lancar. Bukan su'ul hisab, di mana setiap detail kecil diperiksa dengan teliti. Jadi ini tujuan akhirnya, bukan cuma sukses di dunia, tapi selamat dalam audit terakhir itu. Benar, doa Nabi Ibrahim merangkum ini dengan sempurna. Dan janganlah engkau hinakan aku pada hari mereka dibangkitkan. Beliau tahu bahwa keselamatan sejati adalah keselamatan di akhirat. Semua pencapaian di dunia, membangun peradaban, punya keturunan soleh, adalah sarana untuk mencapai tujuan akhir itu. Visi mereka nggak terpotong oleh kematian, jadi kalau kita rangkum perjalanan ini, doa para nabi memberikan sebuah kerangka berpikir yang utuh. Dimulai dari persiapan diri kayak Nabi Musa, menjadi sumber kekuatan saat diuji seperti Nabi Ayub dan Yunus, dan puncaknya menjadi alat untuk membangun warisan dan memastikan keselamatan di tujuan akhir, seperti Nabi Ibrahim. Dan ada satu hal yang mengikat semuanya, hubungan yang tak terpisahkan antara doa dan tindakan. Doa bukanlah pelarian dari tanggung jawab, justru sebaliknya. Nabi Musa berdoa mohon kekuatan, lalu beliau pergi menghadapi Fir'aun. Nabi Ibrahim berdoa untuk keturunannya, lalu beliau membangun Ka'bah. Doa menjadi bahan bakar, pemandu strategis, dan pelurus niat bagi setiap tindakan mereka. Sebagai penutup, ada satu pemikiran yang ingin saya ajukan untuk Anda renungkan. Kita fokus pada doa para nabi ya, para lelaki pilihan Tuhan. Namun, Al-Quran juga mengabadikan doa seorang perempuan luar biasa, istri Fir'aun yang kita kenal sebagai Asiyah.
seorang mukminah yang hidup di jantung kezaliman, di bawah tirani suaminya sendiri. Doanya tercantum dalam surah At-Tahrim ayat 11. Ia berdoa, Rabbi benili indaka baitang fil jannah, wa najjini min fir'auna wa amalih, wa najjini minal qawmidh dhalimin. Ya Tuhanku, bangunkanlah untukku sebuah rumah di sisimu dalam surga, dan selamatkanlah aku dari Fir'aun dan perbuatannya, dan selamatkanlah aku dari kaum yang zalim. Perhatikan baik-baik struktur doanya. Permintaan pertamanya bukanlah selamatkan aku dari siksaan ini sekarang. Permintaan pertamanya adalah tujuan akhirat. Bangunkan untukku sebuah rumah di sisimu dalam surga. Baru setelah itu, ia meminta keselamatan duniawi. Pertanyaannya adalah, bagaimana doa seorang manusia yang bukan nabi, yang hidup dalam kondisi paling menekan, ternyata menggemakan pola pikir agung yang sama persis dengan para nabi? Ini seolah memberi sinyal bahwa kerangka berpikir ini, visi yang memprioritaskan akhirat ini, bukanlah hak eksklusif para nabi, tapi bisa dicapai oleh siapa saja yang imannya tulus. Apa artinya itu bagi kita?